wa aqallul i'tikafi lubutun, dan sepaling kurangnya i'tikaf adalah berdiam diri. Wa in qalla, walaupun sebentar, walaupun sedikit. Bisyartin niyati, dengan syarat niat. Wa ziyadatuhu ala aqallit tuma'ninati, dan menambahkannya, melebihinya atas sepaling kurang tuma'ninah. Duduk dia di masjid dengan duduk dia istirahat, atau dia duduk iktikaf, semua itu dibedakan dengan adanya niat. Apakah dia di masjid itu mau iktikaf, atau mau istirahat, atau mau ngapain, itu ditentukan dengan adanya niat. Sama seperti orang ketika dia mandi janabah, atau dia mandi sunnah, atau dia mandi biasa, dibedakan dengan adanya niat. Berbeda dengan wudu. Maka orang ketika berwudu cukup hanya berkata nawaitul wudu ketika niat. Karena orang kalau wudu ya pasti wudu, nggak ada wudu wajib, nggak ada wudu sunnah, nggak ada wudu biasa. Jika cukup ketika air jatuh di muka, sebagai wajibnya niat ketika wudu, cukup dia baca nawaitul wudu, selesai. Tetapi beda dengan mandi janabah, atau mandi sunnah, atau mandi biasa. Maka untuk membedakan ketiganya adalah dengan niat. Sehingga kalau dia mandi sunnah, menyebutkan kata-kata sunnahnya. Kalau dia mandi wajib, menyebutkan kata-kata wajibnya. Nawaitu fardhu ghusli wajib, atau nawaitu ghusla wajib, atau saya niat mandi wajib, atau saya niat fardu mandi. Selesai. Kalau mandi yang wajib. Tapi kalau mandi yang sunnah, cukup dia mengatakan mandi sunnah. Nawaitu ghusla liyaumil jumu'ah sunnah, atau nawaitu sunnatan liyaumil jumu'ah. Saya niat mandi sunnah di hari Jumat. Karena yang namanya mandi itu berbeda-beda. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi biasa. Maka untuk membedakan dengan niat. Begitu pula kita masuk masjid, apakah dia mau tidur-tiduran doang, dia mau istirahat doang, atau mau iktikaf, maka semua itu dibedakan dan diketahui dengan adanya niat. Wa kaunuhu musliman, dan keadaannya adalah muslim. Akilan, berakal. Sahihan, sehat. Kholian, kosong. Minal hadadil akbali, dari hadad besar. Wa fil masjidi, dan di dalam masjid. Walau mutaraddidan fi jawanibihi, walaupun ia mondar-mandir di sisi-sisinya. Ketika dia masuk masjid, walaupun sekedar hanya mondar-mandir di pinggiran masjid, maka boleh dia meniatkan untuk itu. Wala yakfi mujarradul mururi, dan tidak cukup semata-mata lewat saja, timbang melintas doang, itu tidak cukup. Kalau timbang hanya lewat doang.
Wal afdalu kaunuhu bisaumin wa fil jami'i, dan yang paling afdal keadaannya dengan berpuasa dan dilakukan di masjid jami'. Wa an la yanqusa an yaumin, dan tiada ia mengurangi dari satu hari. Kalau sepaling kurangnya iktikaf adalah melebihi sekedar dari tumakninah sholat, itu sudah cukup. Dia duduk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahu akbar, itu kan kadar tumakninah di dalam sholat. Dia duduk hanya seukur seperti itu sudah dapat pahala iktikaf. Tetapi dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, khurujan min khilafi malikin wal afdalu yaumun kamilun wa yustahabbu dhammal lailata ilaih. Diajarkan kita untuk untuk keluar dari khilaf para ulama, yaitu Imam Malik yang mengatakan bahwa iktikaf itu adalah 1 hari penuh. Kalau tidak 1 hari penuh, tidak dikatakan iktikaf. Sehingga dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, khurujan min khilafi malikin, untuk keluar dari khilaf ulama, yaitu pendapatnya Imam Malik, afdolnya iktikaf minimal adalah 1 hari, jangan kurang lebih dari atau 1 hari, nggak nyampe full seharian. Dan lebih afdol lagi adalah wa dhammal lailata ilaih, menggabungkan antara siang dengan malam. Sumpama nih, kita mulai iktikaf sumpama jam 9. Nanti selesainya itu apakah ba'dal maghrib atau ba'dal isya, menggabungkan antara siang dengan malam. Mazhab Imam Syafi'i, yang namanya iktikaf cukup sekedar tumakninah sholat. Tapi mazhabnya Imam Maliki bahwa iktikaf itu dianggap iktikaf apabila 1 hari itu. Ini guru dengan murid. Imam Syafi'i ketika beliau ngajar, ini gurunya Imam Malik diam-diam ikut di majelisnya Imam Syafi'i. Dia mendengarkan dengan seksama ilmu-ilmu yang begitu luar biasa yang diterangkan oleh muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan itu tanpa diketahui oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Selesai majelis itu, Al-Imam Malik mengambil 1 kertas, maka dia tulis di kertas tersebut, man aradal ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad ibn Idris. Siapa orang yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa, ilmu-ilmu yang begitu manfaat, maka senantiasalah menghadiri majelis-majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah ditulis, ditempelin di tembok masjid. Kalau orang sekarang bilangnya papan mati, kali-kali di sini. Bubar jamaah, Imam Syafi'i keluar. Dia lihat ada tulisan, man aradal ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad ibn Idris. Imam Syafi'i kenal, ini tulisan guru saya ini. Maka kertas yang tertulis seperti itu, di bawahnya dia tulis lagi, fakaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmidu kaya Malik. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu yang seperti itu? Karena dia tidak lain adalah muridku, wahai Imam Malik. Ini hubungan antara guru dengan murid. Jadi kata Imam Syafi'i, walaupun ukuran tumakninah sholat sudah cukup orang itu dianggap iktikaf, afdolnya kalau mau iktikaf menggabungkan antara siang dan malam.
Umpama mulai jam 3, nanti selesainya pada maghrib atau pada isya, berarti ada minimal siang dengan malam yang digabungkan. Khurujan min khilafi malikin, untuk kita keluar dari perselisihan ulama dalam hal ini pendapatnya Al-Imam Malik. Walau nakaral i'tikafah, seandainya dia menandarkan untuk iktikaf fil masjidil harami, di masjidil haram, awil aqsa, atau di masjidil aqsa Palestina, au masjidil madinata, atau di au masjidil madinati, atau di masjid Nabawi Madinah, ta'ayyana, maka wajib dia untuk menentukannya. Seumpama dia nadar, saya mau iktikaf di Masjidil Haram, atau saya niat iktikaf nanti, nadar iktikaf di Masjidil Haram, saya nadar iktikaf di Masjidil Aqsa, atau dia nadar iktikaf di Masjidil Nabawi, maka wajib dia menentukan semua dari nadarnya itu. Lakin yujzi'ul masjidul haramu anhuma bi khilafil aksi, akan tetapi diperkenankan untuk dirinya Masjidil Haram dari nadar-nadar keduanya, berbeda dengan hukum sebaliknya. Lihat isyaratnya. Fa'idha nadarul i'tikafa, seandainya dia menadarkan untuk i'tikaf fi masjidil madinati, di masjid Nabawi Madinah, awil aqsa, atau di masjidil aqsa, yauman, akan satu hari. Fakta kepada likal yauma bil masjidil harami kafa, maka ia iktikaf di hari itu di Masjidil Haram, maka sudah mencukupkan. Niatnya nadar salah satu dari 3, maka dia cukup iktikaf di Masjidil Haram saja, cukup. Bikhilafil aksi, berbeda dengan hukum sebaliknya. Walau nadarul i'tikafah fil masjidil harami, seandainya dia menadarkan iktikaf di Masjidil Haram, la yakfihi an ya'takifa fi ahadihima, maka tidak cukup bahwa dia iktikaf pada salah satu dari keduanya. Kalau Masjidil Haram bisa mewakili Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, tetapi Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa tidak bisa mewakili dari Masjidil Haram. Ada orang yang mau iktikaf, saya nadar nih, mau iktikaf di Masjidil Nabawi, atau saya nadar nih, mau iktikaf di Masjidil Aqsa. Ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka nadarnya boleh dilaksanakan dan tercukupkan nadarnya itu dengan ia iktikaf di Masjidil Haram. Padahal nadarnya apa? Nadar untuk iktikaf di Masjid Nabawi, atau dia nadar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa. Ternyata nggak ada kemampuan dia, karena jaraknya kan jauh. Maka dia cukup melaksanakan nadarnya di Masjidil Haram, selesai. Karena Masjidil Haram bisa mewakili Masjidil Nabawi, bisa mewakili Masjidil Aqsa. Tapi sebaliknya, ada orang yang meniatkan untuk iktikaf di Masjidil Haram. Dia nadar nih, saya mau nadar iktikaf di Masjidil Haram. Ternyata dia tidak memiliki kemampuan
dia iktikafnya di Masjidin Nabawi atau iktikafnya di Masjidil Aqsa, maka belum terbayar nadanya itu. Paham itu? Paham. Makalah